Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Suara Setara Podcast. Yeay! Untuk segmen kali ini berjumpa lagi dengan saya Dewa dan juga sahabat saya Dawi. Ini Dewa Dawi ya, bukan Dewa Dewi. Kalau Dewa Dewi itu sudah beda pembahasan lagi yang akan menemani kalian beberapa menit ke depannya. Nah, untuk Kak Dawi nih, silahkan perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman, aku Dawi dari Tuban, dari Prodi PBI nih, Pendidikan Bahasa Inggris ya teman-teman, semester 3. Pada momen kali ini aku diajak diskusi kecil-kecilan nih sama Mas Dewa. Ya sebenarnya agak grogi sih ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Dengan berjalannya diskusi ini kita juga bisa enjoy dan saling sharing lah. Oh, dari Tuban ya Kak ya. Tadi kalau dengar mas santai aja Kak. Ini ada kopi, ada cemilan, silahkan dinikmati saja. Kita diskusinya santai, tapi berbobot isinya. Nah, tadi Kakak kan menyebutkan daerah Tuban atau asalnya Kakak kan dari Tuban nih. Bisa nih Kak, jelasin mengenai Tuban itu gimana sih? Apa sih julukan kota Tuban itu sendiri? Kalau Tuban sendiri itu dapat julukan Bumi Wali nih karena banyak para wali yang dimakamkan di daerah Kabupaten Tuban. Salah satunya yaitu Sunan Bonang. Tahu gak Sunan Bonang? Tahu Kak? Iya, Sunan Bonang itu dimakamin di Tuban sendiri. Jadi mungkin orang-orang itu tahu kalau di Tuban banyak makam para wali gitu. Oh, berarti bisa dikatakan kenapa mendapatkan julukan Bumi Wali ini sendiri karena Sunan Bonang ini sendiri kan guru dari Sunan Kalijogo. Sedangkan Sunan Kalijogo itu sangat berpengaruh di Pulau Jawa, terutama dalam hal dakwahnya itu yang sangat digemari masyarakat Jawa pada saat itu ya Kak ya. Iya, Kak, betul sekali. Nah, pasti kalian sangat penasaran kan untuk pembahasan selanjutnya. Silahkan simak terus ke depannya. Dengar beberapa minggu yang lalu, Kak Dawi ini mengikuti SIG ya Kak ya. Boleh nih Kak jelasin sih apa itu SIG? SIG sendiri itu kepanjangan dari Sekolah Islam Gender ya. SIG ini merupakan kegiatan pengkaderan formal Kopri. Kopri itu singkatan dari Kops PMI Putri. Kemudian pesertanya itu bisa dari putra maupun putri. Beda lagi nih nanti kalau misal SKK atau SKKN penjenjangan setelah SIG nih namanya SKK atau SKKN ini itu hanya bisa dilakukan oleh kader putri saja gitu karena regenerasi Kopri itu sendiri kan harus dari putri ya gitu. Oh alah, begitu ya Kak ya. Dengar-dengar lagi nih Kak, untuk tema yang diusung pada saat itu kan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam. Nah, apa sih Kak atau yang Kakak ketahui mengenai pemimpin-pemimpin perempuan dalam Islam itu sendiri? Kalau di masa sekarang nih ya kepemimpinan perempuan itu udah nggak asing lagi deh soalnya emang banyak di masa sekarang perempuan yang bisa jadi pemimpin karena emang banyaknya perempuan yang memiliki ilmu intelektual yang sudah berkualitas jadi emang nggak bisa disamain sama kayak perempuan-perempuan zaman dahulu gitu kak. Oh, yang kayak tokoh-tokohnya yang Kakak ketahui itu siapa saja sih Kak? Bisa disebutin lah. Ada nih beberapa tokoh perempuannya ya seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, tahu kan Rabi'ah Tahu lah Al-Adawiyah? Kak. Terus ada Siti Aisyah yang berkontribusi dalam perawi hadis pada zaman Nabi itu. Terus ada lagi nih Siti Fatimah yang mendapat julukan pemimpin para wanita penduduk surga. Oh, Siti Aisyah itu sendiri kan istri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya Kak ya. Iya. Dan juga ada lagi nih Kak kayaknya itu Kakak terlewat satu tokoh yaitu Siti Khadijah, istri pertama beliau yang sangat berkontribusi juga dalam menemani beliau untuk apa ya kehidupan rumah tangga.
mulai dari beliau sebelum jadi nabi sampai beliau menjadi seorang nabi. Lalu tadi kan Siti Fatimah sendiri kan anak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi kakak menyebutkan julukannya sebagai pemimpin perempuan atau pemimpin wanita penduduk surga. Bisa dijelasin sih kak, Arsan mendapatkan julukan itu sendiri bagaimana kak? Karena nih Fatimah dulu itu kan mendampingi Rasulullah sejak kecil ya. Terus ada lagi nih alasan-alasan yang lain yang bisa dijadikan julukan tersebut itu mungkin ya karena pencetusan kain kafan dulu itu loh kak, tahu kan itu kan dari Siti Fatimah gitu. Mungkin sedikit revisi ya kak, kayaknya bukan kain kafannya sih kak, kayak itu loh kak, yang keranda yang buat mengangkat mayat itu. Oh, yang buat nutupin itu ya, karena saking malunya Siti Fatimah itu kan. Iya kak, bener sekali, saking malunya itu gimana ya, karena beliau nggak mau tubuhnya atau lekuk tubuhnya itu dilihat oleh masyarakat umum, terutama untuk kaum laki-laki. Makanya dia menginginkan kelak kalau meninggal dunia itu tubuhnya itu tidak diketahui oleh orang lain. Nah, itu pun berlanjut sampai sekarang kak. Gitu ya kak sejarahnya. Ya, tadi sama Kak Dawi sempat nyebutin mengenai Robiah Al-Adawiyah ya kak. Saya sedikit penasaran nih kak mengenai sosok Robiah Al-Adawiyah itu sendiri. Bisa dijelaskan lah kak, sosok beliau itu bagaimana? Wah, pas banget nih kak. Robiah Al-Adawiyah itu sama kayak nama saya loh kak. Oh, yang bener kak? Iya, kalau nama saya kan Robiatul Adawiyah nih ya. Lah, kalau tokoh Islam itu kan Robiah Al-Adawiyah, mungkin beda pelafalannya aja, tapi sebenarnya maknanya sama kok kak itu. Wah, pasti orang tuanya sangat mantap sekali, maksudnya sangat mengagumi beliau sendiri. Bisa nih spill nama kakak sendiri atau sosok beliau itu kak? Ya, kalau Robiah Al-Adawiyah ini termasuk wanita sufi pada masa dinasti Umayyah kak. Jadi Robiah Al-Adawiyah ini dulunya adalah seorang pemimpin dari murid-murid perempuan Zaidah gitu, yang mengabadikan dirinya untuk penelitian hukum kesucian yang sangat takut kepada Allah gitu. Sangat kecintaannya kepada Allah itu sangat besar sehingga dia mengajarkan kepada pada masyarakat atau ulama-ulama pada saat itu ya kak ya? Iya. Kemudian itu ada pencetusan salah satu ajaran kecintaan kepada Allah itu kan dari Robiah Al-Adawiyah tadi. Terus ada nih beberapa tokoh yang terinspirasi karena Robiah Al-Adawiyah tadi, salah satunya yakni Maulana Jalaluddin Rumi itu kak. Walah, Maulana Jalaluddin Rumi itu ya kak, saya tahu itu kak, dia itu penyair yang sangat terkenal. Ya emang sih kak, syair-syair beliau itu tentang cinta kepada Allah, mungkin bisa terinspirasi dengan dia. Wah, sama satu lagi kak, saya ingat mengenai syair Siti Robiah atau Robiah Al-Adawiyah itu sendiri. Tuhan, jika cintaku, kok Tuhan lagi sih? Bener sih Tuhan. Tuhan, jika aku mencintaimu karena takut neraka, campakkanlah aku ke dalamnya, atau terjangkan aku ke dalamnya. Tuhan, jika cintaku kepadamu karena mengharapkan surga, campakkan aku darinya. Tuhan, jika cintaku padamu karena engkau semata, tolong tampakkanlah wajahmu sepenuhnya atau kemuliaan wajahmu itu. Wah, benar sekali kak, saya juga pernah nih dengar syair-syair tersebut. Mantap. Pasti itu salah satu alasan ayahanda Kak Dawi ini menamakan Kak Dawi sebagai Robiatul Adawiyah, atau yang terinspirasi dengan sosok Robiah Al-Adawiyah itu sendiri. Mantap. Betul kak, betul. Gila. Nah, tadi sangat menarik sekali. Terus gini kak, saya sedikit penasaran mengenai pandangan kakak mengenai gender dalam perspektif Islam itu bagaimana sih kak? Bisa dijelasin lah. Kalau menurut saya sendiri, gender perspektif Islam sendiri itu kan emang dari dulu itu zaman Nabi Muhammad kan udah. Zaman Nabi Muhammad itu sebelumnya kan zaman jahiliyah ya kak ya? Iya, yang yang ada di Quran surat At-Takwir ayat 89 itu loh kak. Saya tahu kak, kalau nggak salah itu tentang
kondisi perempuan pada zamannya itu yang gimana ya, yang bisa dikatakan sangat dipandang sebelah mata, bahkan mempunyai anak perempuan saja itu sebagai aib bagi keluarganya ya. Iya. Bisa nih Kak spill ceritanya nih dikit-dikit. Ya kan Asik. zaman dulu kan ada ya, sebelum zaman jahiliyah lah ya Kak, itu ada mungkin banyak perempuan yang melahirkan anak-anak, bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup kalau ada yang tahu gitu Kak. Jadi kan kayak kesetaraan gendernya masih kurang zaman dahulu, padanya zaman jahiliyah. Lalu diturunkanlah ayat pada surah At-Takwir ayat 8-9 ini yang menjelaskan tentang kesetaraan gender, yang artinya itu apabila ada bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya karena dosa apakah dia dibunuh, seperti itu Kak. Oh gitu. Sama satu lagi Kak yang kayaknya sedikit terlewat lagi mengenai mengenai perempuan pada masa jahiliyah itu kayak barang loh Kak, dilempar sana sini mah oke saja, tukeran istri pun nggak masalah pada masa itu. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, kayak atau kebiasaan-kebiasaan seperti itu mulai dihilangkan, anak perempuan mulai dimuliakan kembali. Sangat mengagumi Nabi Muhammad sekali ini. Semakin kita cinta kepada Rasulullah itu semakin tinggi ya Kak ya ini. Iya, Masya Allah banget ya Kak ya itu. Bener banget Kak, karena beliau, kami atau para perempuan itu mendapatkan kesetaraan, mendapatkan hak untuk hidup. Nah, untuk kesimpulan podcast kali ini, kita dapat mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan hak-hak atau kultur yang masa lampau itu sangat jahiliah sekali, sangat bodoh sekali. Lalu seiring berjalannya waktu dengan adanya Nabi Muhammad SAW merubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya itu terbelakang menjadi lebih maju lagi dengan intelektualitas yang ada, sehingga kita dalam memperjuangkan kebebasan kita juga perlu adanya intelektualitas yang ada supaya kita tidak kembali ke masa jahiliyah itu sendiri. Oke, sekian pembahasan podcast kita pada segmen kali ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk sertakan komen, like, follow, dan subscribe. Yang pengen collab atau mengisi kristal untuk kemajuan podcast kami, bisa langsung kunjungi link di bio Instagram ya. Bye bye. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.